Shalom, selamat siang anak-anakku semuanya. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Baik, pada saat ini kita akan masuk di dalam bab 2, corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara Indonesia. Corak kehidupan dan hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas yang bagian A, asal-usul bumi dan makhluk hidup. Menurut para ilmuwan meyakini asal mula terbentuknya alam semesta adalah terjadinya ledakan dahsyat sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan ini mengeluarkan materi yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian materi-materi ini mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu, meteor, dan lainnya. Jadi itu ya, asal usul bumi dan makhluk hidup menurut para ilmuwan yang meneliti asal usul bumi. Yang selanjutnya, yang bagian B, menurut teori geologi, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, masa Arkaikum. Masa ini merupakan masa yang paling tua. Pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi masih sangat panas, jadi tidak memungkinkan adanya kehidupan. Jadi pada masa Arkaikum itu belum ada kehidupan karena suhu atau temperatur bumi itu masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan untuk adanya kehidupan. Kemudian yang kedua, masa Paleozoikum. Pada masa ini kondisi bumi sudah mulai stabil dan secara menyeluruh sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu yaitu mikroorganisme, hewan amfibi, dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Itu pada masa Paleozoikum ya. Lanjut, yang ketiga, masa Mesozoikum. Pada masa Mesozoikum, zaman kehidupan kedua, ya, masa Mesozoikum atau zaman kehidupan kedua, pada masa ini mulai muncul hewan bertubuh besar seperti gajah purba, hewan reptil, dan dinosaurus. Dan juga menjelang berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui atau biasa disebut mamalia. Yang keempat, masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Ya, kalau tadi masa Mesozoikum itu masa mulai muncul hewan bertubuh besar, tapi pada masa Neozoikum hewan yang berukuran besar itu sudah mulai berkurang. Selanjutnya kita pelajari yang bagian C. Contoh kehidupan dan hasil budaya manusia masa praaksara. Zaman Paleolitikum disebut juga zaman batu tua karena alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan sebagian besar terbuat dari batu yang masih kasar atau belum diasah atau dihaluskan. Contohnya ada kapak genggam atau perimbas untuk memotong, menggali, menguliti binatang, dan alat-alat yang terbuat dari kayu dan tulang binatang. Jadi pada masa praaksara atau pada masa manusia belum mengenal tulisan, kehidupan manusia itu apalagi terutama pada saat menggunakan alat untuk kehidupan sehari-hari, alatnya itu terbuat dari batu yang masih kasar atau belum diasah. Contohnya seperti kapak genggam atau perimbas.
gambar dari kapak genggam atau perimbas ada di bawah ini. Ya, ini contoh dari kapak genggam atau perimbas yang digunakan oleh manusia purba untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Lanjut, kita akan masuk di bagian D, karakteristik fisik manusia purba di Nusantara. Yang pertama, manusia purba jenis Meganthropus. Meganthropus paleojavanicus disebut manusia raksasa dari Jawa karena memiliki tubuh yang besar dan berbadan tegak. Jadi kalau sudah dikatakan mega itu berarti besar. Meganthropus paleojavanicus disebut manusia raksasa atau manusia berbadan besar dari Jawa. Ciri-ciri dari manusia purba Meganthropus yang pertama, tulang pipi tebal. Kemudian yang kedua, otot kunyah kuat. Yang ketiga, perawakan tegap. Yang keempat, memakan jenis tumbuhan. Itu ya. Itu ciri-ciri dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Ingat, manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus itu adalah manusia raksasa atau disebut dengan manusia raksasa. Jadi manusia purba ini berasal dari Jawa. Nah, ini gambar dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Ini ya. Baik, kita lanjut di yang kedua, manusia purba Pithecanthropus. Pithecanthropus ditemukan oleh Eugene Dubois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tahun 1891. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus ini, yang pertama, badan tidak setegap Meganthropus. Badannya tegap sebenarnya tetapi tidak setegap manusia purba jenis Meganthropus. Kemudian yang kedua, alat pengunyah tidak sekuat Meganthropus paleojavanicus. Kemudian yang ketiga, hidungnya lebar. Ini ya, Pithecanthropus erectus itu ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Eugene Dubois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tahun 1891. Di bawah ini ada gambarnya. Ini gambar manusia purba Pithecanthropus erectus. Baik, sekarang kita lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Corak kehidupan sosial ekonomi adalah corak kehidupan mereka tetap sama, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam, tapi ada bedanya. Selain alat-alat dari batu, mereka juga mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Mereka juga mengenal pembagian kerja. Yang laki-laki tugasnya atau melakukan pekerjaan berburu, sedangkan yang perempuan itu mengumpulkan makanan atau bahasanya yaitu mengumpulkan makanan itu adalah meramu. Kemudian mengumpulkan hewan-hewan kecil, kemudian memasak dan membimbing anak dan juga kebiasaan mereka bertempat tinggal secara tidak menetap atau nomaden. Ya, jadi kehidupan manusia purba ini ketika masih berpindah-pindah atau tidak menetap itu namanya nomaden karena kehidupan mereka masih tergantung dari alam. Kalau alam sudah tidak memberikan atau di daerah tempat tinggal mereka itu sudah habis makanannya, mereka akan pindah tempat tinggal lagi untuk mencari makanan, sumber makanan.
terutama di gua-gua payung yang tempatnya dekat dengan sungai dan sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Mereka juga mengenal tradisi melukis. Ya, jadi eh, tempat tinggal manusia purba itu kebanyakan di gua-gua dan di gua-gua yang tempatnya dekat dengan sungai. Sehingga banyak peneliti yang menemukan fosil manusia purba itu di pinggir sungai, karena memang tempat tinggal mereka itu kebanyakan di gua-gua yang dekat dengan sungai. Supaya apa? Supaya mereka eh, cepat untuk mendapatkan sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput, dan untuk kebutuhan minuman atau minum. Itu ya. Itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ya. Sekarang kita masuk di soalnya ada dua. Yang pertama, sebutkan karakteristik manusia purba. Sebutkan karakteristik manusia purba. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori geologi perkembangan bumi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori geologi perkembangan bumi. Silakan kalian kerjakan tugas ini. Dan pertemuan kita untuk hari ini cukup. Selamat siang dan Tuhan memberkati.